Dan kembali lagi bersama kami di Gibran Day. Ada yang mau gabung koalisi, tapi tolak akui Wapres dan masih sentimen sama Wapres Gibran. Bahkan katanya mau memberikan tempat kepada Presiden Prabowo Subianto tanpa menyebut Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dan kerap kali bersuara akan mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, tetapi seolah lupa ada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dan pada saat ini santer PDI Perjuangan dikabarkan akan masuk koalisi. Bahkan usai adanya amnesti pada Hasto, ini benar-benar menjadi gosip yang sangat-sangat hangat mengingat ada instruksi lagi-lagi dari Ibu Mega bahkan kali ini untuk seluruh kader supaya mendukung pemerintahan Prabowo Subianto. Tapi kita tidak tahu tanpa menyebut Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Nah, memang menarik kalau kita memperhatikan gerak-gerik partai yang satu ini karena kita semua tahu bahwa latar belakang yang memang membuat sebelumnya Prabowo dan juga Mega sangat-sangat berseberangan, tetapi lewat amnesti Hasto kali ini dinilai beberapa pengamat akan kembali terjalinnya kemesraan politik antara Prabowo dan juga Mega. Kemudian kita melihat ada sinyal kecocokan antara Gibran dan AHY bahkan di 2029. Tentu saja ini sangat menarik dan ayo deh kita kaji bersama-sama. Polisi sama amnesti itu kan sebenarnya kan ada 4 hak istimewa prerogatif yang diberikan oleh presiden, ya kan? Nah, ada 2. Ini bicara masalah akademik ya. Kita bicara. Ada 2 proses hak istimewa yang bisa diberikan pada saat belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Itu namanya abolisi dan amnesti. Nah, ada 2 lagi yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap baru bisa, namanya gerasi dan rehabilitasi. Ini harus tahu dulu bedanya hukum acaranya ini. Ya. Jadi biar sama-sama tahu. Nah, pertanyaannya ya kan, tapi ini bisa jadi perdebatan ya kan, dan dengan ini masing-masing. Udah, saya nggak mau berdebat masalah itu. Pendapat saya, kenapa yang satu dikasih abolisi, kenapa yang satu tidak? Ya kan, abolisi itu apa? Itu dulu, ya kan? Peniadaan terhadap suatu tindak pidana, ya, peniadaan terhadap suatu hukuman, ya kan? Jadi hukumannya tiada. Ya, yang satu menghentikan proses hukum yang amnesti. Kenapa ini hukum acara, ya kan? Kenapa yang satu amnesti? Kenapa Hasto amnesti? Karena pada saat itu, ya kan, Hasto sudah diberikan vonis tapi dia belum banding, ya kan? Sehingga orang karena itu hukumannya ada, ya kan? Tapi dia belum banding. Itu ini dari sudut pandang saya. 25 tahun saya ini jadi lawyer, ya kan, gitu. Jadi saya punya legitimasi untuk ngomong gitu, ya kan. Nah, kedua, kenapa abolisi? Karena beliau Pak Tom Lembong pada saat sudah mengajukan banding. Karena prosesnya berjalan. Yang satu prosesnya dianggap vonisnya sudah ada. Karena dia belum mengajukan banding. Nah, ini aja sebenarnya. Cuma di situ. Nah, kalau kemudian ya ada ahli-ahli hukum dan kemudian teman-teman ini mempersepsikan yang berbeda, monggo, itu merupakan persepsi masing-masing, ya kan. Tapi dari sudut pandang hukum ya sebenarnya outputnya sama. Dua-duanya dihentikan, ya kan. Tapi satu peniadaan tindak pidana, satu penghentian proses. Alasannya karena itu tadi, gitu loh. Semoga tercerahkan adik-adik, ya kan. Nah, jadi kalau umpama nih, kemudian Pak Tom Lembong belum banding, bisa jadi masuknya ke amnesti. Oke. Perbedaan abolisi dan amnesti yang diberikan gitu, kenapa Hastonya amnesti, Lembongnya abolisi. Pendapat saya sama dengan pendapatnya kuasa hukum dari Tom Lembong. Oke. Sama itu. Ya kan, kemarin kita karena satu forum kita sama masalah itu. Karena kita sama tahu hukumnya seperti itu. Jadi saya bicara nggak usah lagi kita bilang salah tidak salah, sudahlah, come on, kita sudahi perih ini, ya kan? Kita selesai ini, fokus kita ini, orang Iran udah buat rudal hipersonik, ya kan? Kita masih di sini aja gitu loh, ya kan? Aduh, coba kasih adik-adik kita ini lebih berkualitas gitu. Ya baik. Gus Nur, terima kasih kita ini sekarang ini Pak Prabowo lagi meningkatkan alutsistanya, ya kan?
lagi memutus mata rantai tengkulak bangsat itu loh, ya kan? Selama 30 tahun lebih sudah merusak petani, ya kan? Hati-hati. Pengamat politik memprediksi PD Perjuangan merapat ke Prabowo Subianto setelah Presiden Joko Widodo lepas dari jabatannya. Hal ini disampaikan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dalam obrolan Newsroom di Kompas.com pada Rabu 20 Maret 2024. Burhanuddin menilai saat ini PD Perjuangan sudah tidak mempunyai beban buat mengajukan hak angket di DPR. Ia tidak yakin PDIP bakal menggulirkan hak angket di DPR. Menurutnya PDIP yang tidak kunjung menegaskan sikap soal hak angket juga menimbulkan tanda tanya. Ia pun berpandangan bahwa PDI Perjuangan saat ini memikirkan pemerintahan pasca Jokowi, bahkan dia menduga PDIP juga berhasrat bergabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran mendatang. Selain itu, kata Burhanuddin, hubungan antara Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto selama ini baik-baik saja, sebab keduanya kerap bekerja sama dalam sejumlah kontestasi politik. Tadi kan di ruangan konpres tadi masih Jokowi Ma'ruf. Itu kenapa tuh Pak? Oh ya, nanti kita ganti gambar Pak Prabowo ya. Mas Gibran juga akan dipasang nggak di sekolah partai? Jadi di tempat ini kami berikan tempat bagi Presiden Prabowo. Untuk wakilnya Mas? Ya, kita menunggu ya kebenaran ditegakkan. Coba kalau orangnya Pak Prabowo nonton nih. Ya silakan. Nah, ini kan apa tadi tawarannya yang kemungkinan besar Pak BG tetap ditawarkan di BIN. Ya. Mbak Puan tidak diutak-atik melalui MD3, tetap ketua umum. Ketua DPR. Ketua DPR RI. Itu aja coba taruh on the table. Saya lebih dari 50% yakin itu. Kalau 100% kan lebih 50% humble banget Pak. Di atas 80 lah, ya kan? Ya Pak, ya nggak 100% lah. Yakin ya, Bu Mega akan terima? Saya yakin akan bergabung dengan Pak Prabowo. Akan bergabung. Mengatasnamakan forum Purnawirawan TNI yang minta mendesak kepada pemerintah sekarang mencopot Wakil Presiden Gibran untuk diganti begitu Bang, karena menyalahi aturan soal kemarin putusan MK lah. Iya kan, kalau berangkatnya dari putusan MK kan ada yang janggal di situ, terutama ketika KPU tanpa merubah PKPU langsung menerima pendaftaran Gibran. Tapi ketika kejadian yang lain beda lagi kan, bikin PKPU, ubah PKPU. Jadi kalau ada yang berpendapat seperti itu, saya kira hak mereka lah. Ya, tinggal dilihat secara konstitusional bisa apa enggak. Itu aja. Mereka itu saran yang baik sih. Menurut saya. Daripada terus bergulir. Loh enggak, kan namanya saran. Kan saran kan artinya itu menjadi pertimbangan bagi berbagai pihak. Apakah ada ruang ruang konstitusional di sana? Lalu apakah itu akan mendorong misalnya wapresnya menjadi lebih baik? Kan gitu nih. Apakah bisa mendorong pemerintahan menjadi lebih efektif? Kan itu urusannya, bukan saya mengiyakan atau menidakkan usulan itu kan hak orang menyampaikan usulan. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan marah. Mereka semula nampaknya berharap Jokowi sudah habis karier politiknya. PDIP memang benci sekali dengan Jokowi yang dianggap sebagai pengkhianat. Kini mereka sadar bahwa itu adalah harapan yang sia-sia. Jokowi kini kembali bersama Partai Solidaritas Indonesia. Jokowi memang tidak jadi ketua umum PSI seperti yang diharapkan sebagian pendukung PSI. Kita juga belum bisa tahu apakah Jokowi akan masuk dalam struktur kepengurusan PSI. Yang pasti dia adalah aktor utama yang akan membawa partai kecil yang juga sangat dibenci PDIP itu ke panggung kekuasaan. Itu terlihat jelas dalam pidato Jokowi dalam acara Kongres PSI di Solo 19-20 Juli. Dia dengan tegas mengatakan, "Saya akan full mendukung PSI. Saya akan bekerja keras untuk PSI," katanya. Ketua Dewan PSI Jeffrey Giovanni dalam pidatonya juga menjelaskan Jokowi adalah kunci bagi PSI mengembangkan diri. Menurut JG, kalau saja Jokowi menjelang pemilu 2024 tidak mengabulkan harapan PSI agar Kaisang bisa masuk dan memimpin PSI, PSI mungkin sekali tutup selamanya. Om Lebong gimana Bong? Jelas, kita berbicara sesuai dengan by data. Karena kita nggak mau praktisi hukum yang omon-omon gitu kan. Yang pertama, mengadili, menyatakan ya
terdakwa Thomas Trikasi Lembong telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan primer, dakwaan pokoknya. Ya. Yang kedua, menjatuhkan pidana kepada terdakwa Thomas Trikasi Lembong oleh karena itu dengan pidana penjara 4 tahun dan 6 bulan dan denda sejumlah 750 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Putusan perkara nomor 34 Pitsus. Jelas ya, tahun dan 6 bulan. Kita jangan gampang dibodohi oleh aktivis-aktivis yang selama ini membela Tom Lembong bahwa tidak ada mens reanya, tidak memperkaya diri sendiri. Ini amar putusan majelis hakim. Majelis hakim itu adalah ahli hukum. Setiap hari bergelut dengan pasal. Jadi kalau Anda mengatakan bahwa tidak ada mens rea, Tom Lembong kriminalisasi, terbukti Tom Lembong berdasarkan putusan ini sebelum ada amnesti dan abolisi adalah terpidana 4,5 tahun penjara. Jadi kita ingin bicara mens rea. Apa sih yang dikatakan mens rea dalam hukum? Mens rea itu adalah kesengajaan dengan niat jahat. Kesengajaan dengan niat jahat. Oke, harus kita lihat dulu kesengajaannya dulu. Kalau kasih ilustrasi nggak? Iya, contohnya begini aja. Saya bawa mobil, ya, saya lalai, saya tabrak dia. Oh, saya nggak sengaja gitu. Terus saya bebas. Orang udah mati. Bebas nggak saya? Enggak. Oh tidak, karena kamu sudah menghilangkan nyawa. Begitu juga sih ada kerugian negara di situ. Kelalaian saja itu masuk dalam perbuatan melawan hukum dalam pidana. Kelalaian. Artinya kamu nggak lalai dan menyetir, sehingga menimbulkan orang meninggal dunia. Begitu dalam kasus korupsi. Anda lalai sehingga menguntungkan orang lain. Karena di dalam pasal 2 itu disebutkan, ya, korupsi itu bukan hanya diri kita di situ keuntungannya. Nih saya baca nih, jadi biar kita nggak omong-omong. Ya, orang lain untung juga kena kita, walaupun kita nggak dapat uang gitu. Pengacara Mawar ini pengacara yang tidak omong-omong. Di sini disebutkan ya, pasal 2 nih, kan dia ada tuntutan jaksa pasal 2 depan nanti ya. Di sini disebutkan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri. Oke? Ada kata ataunya, atau itu adalah pilihan, atau orang lain. Nah, garis bawah itu atau orang lain. Jadi hanya diri sendiri. Ada lagi ataunya. Atau suatu korporasi, perusahaan, perseroan terbatas, ataupun CP dan lain-lainnya, ya kan? Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Ini adalah pasal alternatif, bukan kumulatif. Dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, denda 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar. Di situ disebutkan memperkaya diri sendiri. Oke, saya bukan, atau orang lain. Pertanyaannya orang lain ada yang nggak diuntungkan? Ada. Korporasi ada nggak PT yang diuntungkan mendapatkan cair dari situ? Iya. Artinya apa? Lu lalai. Merugikan keuangan negara ada nggak? Ada. Jadi itu kita simpel aja membantah itu gitu loh. Jangan juga, oh saya nggak mendapat. Benar, lu nggak mendapat uang. Tapi ada nggak yang diuntungkan di situ? Siapa? Betul. Orang lain. Oke, nggak ada orang lain. Ada nggak perusahaan yang mendapat keuntungan di situ? Yang nggak mungkin nggak dapat. Mana mungkin orang impor segala macam nggak ada keuntungan. Orang juga mana mau kerja kalau nggak ada duitnya? Iya. Pasti kan dibayar. Yang untung siapa? Ini. Terus yang dirugikan siapa? Berdasarkan audit BPKP, ya, itu tadi negara, ya, masyarakat juga dirugikan. Makanya Bung Budius ada pasal yang mengatur terkait dengan pasal 55 turut serta, ya, atau junto 56 ikut serta membantu perbuatan yang merugikan negara. Jadi berbicara terkait dengan Undang-Undang Tipikor, kita harus baca pasalnya. Nah, jangan kita hanya mengobrol omon-omon kepada masyarakat. Oke rekan-rekan, jadi tentu saja segala kemungkinan bisa terjadi. Saya ulangi karena politik ini sifatnya adalah fleksibel dan sangat-sangat wajar jika ada perubahan misalnya dalam struktur koalisi, dalam kabinet atau apapun itu, termasuk pada saat ini kita tidak pernah menyangka bahwa Presiden memberikan amnesti dan abolisi terhadap Tom dan juga Hasto. Nah, ini kan merupakan gebrakan yang sangat-sangat mengagetkan bagi kita semua. Kemudian rekan-rekan yang tidak boleh luput dari perhatian kita adalah menerka kemungkinan PDI Perjuangan masuk koalisi, dan sebenarnya ini sedikit ambigu juga karena kata Ibu Mega bahwa di sistem kita tidak ada yang namanya oposisi ataupun koalisi. Tetapi PDI Perjuangan tidak masuk koalisi dan juga tidak oposisi terhadap Bapak Prabowo Subianto. Nah, ini kan
menjadi multitafsir. Jadi keberadaan PDI ini di mana? Di dalam koalisi atau di luar koalisi. Tapi jika disebut di luar koalisi kan sudah mendeklarasikan diri mendukung pemerintahan Prabowo Subianto. Nah, ini kan menjadi catur politik yang sangat-sangat menarik untuk disimak, dan juga ada respon dari Pak Presiden ke-7 kita Pak Jokowi, kemudian ada respon juga dari Bapak SBY yang memang secara dalam momentum yang sama. Saya rasa yang satu akan bekerja keras dengan PSI dan Pak SBY yang satunya lagi akan mengingatkan para pemimpin untuk tidak bermain-main dengan kekuasaan. Nah, ini kan menarik pesan-pesan dari Presiden kita yang telah purna tugas, rekan-rekan. Ini akan sedikit banyaknya saya rasa mengubah peta politik, mengubah peta koalisi. Dan ini benar-benar patut dinantikan, apakah iya Pak Prabowo akan mengajak PDI masuk ke koalisi, bahkan ada di kabinet. Nah, ini kan yang menjadi concern kita selama ini. Dan jangan lupa Hasto ternyata tidak menjabat sebagai sekjen, tetapi Ibu Mega yang merangkap menjadi sekjen. Nah, apakah ini sinyal kuat bahwa Hasto dipersiapkan masuk dalam kabinet? Yang untuk sinyal-sinyalnya adalah Hasto tidak masuk dalam jajaran struktur PDI tadi. Kemungkinan besar apa iya Pak Hasto masuk dalam kabinet? Nah, kira-kira rekan-rekan, menurut Anda bagaimana? Ini akan ada yang masuk atau bagaimana? Silahkan berbagi di kolom komentar.